Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Amin. Whether you see or not, there is fire here. Puji Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Oke, kalau Anda sudah bersedia, mari buka Alkitab Anda di Yohanes bab yang keempat. Kita mau dengar pesan dari Roh Kudus buat kita, to upgrade this ministry, to upgrade pelayanan kita, to upgrade kehidupan rohani kita. Amin. Mau di-upgrade? Amin. Mau kata amin? Yes, amin. Bersedia untuk terima message-nya? Yes, amin. Yesus. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, Yohanes bab 4, tajuknya tentang apa? Kecekapan dan perempuan Samaria. Iya, Alkitab bahasa Malaysia yang saya pakai ini tajuknya Yesus dan wanita Samaria. Oke, jadi pada waktu itu Yesus pergi ke sebuah perigi, berjumpa dengan wanita Samaria itu. Ya. Ya, kalau saya mau baca terlalu panjang, ya, tapi saya ringkaskan. Ya. And then Yesus berkata bahwa ada air, yaitu air kehidupan. Kalau diminum, orang itu tidak akan haus lagi. Jadi wanita ini kata, berikanlah air itu kepadaku. Jadi ayat ke-15 ya, Tuhan berilah saya air itu supaya saya tidak dahaga lagi dan tidak usah kembali ke sini untuk menimba air. Yesus menjawab, pergilah, panggil suamimu lalu kembalilah ke sini. Wanita itu Wanita itu menjawab, saya tidak bersuami. Yesus berkata, betul katamu bahwa kamu tidak bersuami. Kamu sudah berkawin 5 kali, dan lelaki yang tinggal denganmu sekarang ini bukan suamimu. Memang benar katamu. Wanita itu berkata, sekarang saya tahu bahwa Tuhan seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah Allah di gunung ini, tetapi bangsa Tuhan berkata bahwa hanya di Yerusalem orang dapat menyembah Allah. Yesus berkata kepadanya, percayalah akan tiba masanya orang tidak lagi menyembah Bapa di gunung ini ataupun di Yerusalem. Kamu orang Samaria sebenarnya tidak mengenal yang kamu sembah, tetapi kami orang Yahudi mengenal dan yang kami sembah, karena penyelamatan datang daripada orang Yahudi. Masanya akan tiba, malahan sudah tiba, apabila dengan kuasa Roh Allah orang akan menyembah Bapa sebagai Allah yang benar seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Allah itu roh, dan hanya dengan kuasa Roh Allah orang dapat menyembah Bapa sebagai Allah yang benar. Wanita itu berkata kepada Yesus, saya tahu penyelamat yang diutus oleh Allah yang disebut Kristus akan datang. Apabila dia datang, dia akan memberitahu kita segala-galanya. Yesus menjawab, akulah dia. Aku yang sekarang sedang bercakap dengan kamu. Pada waktu itu pengikut Yesus kembali, mereka heran melihat Yesus bercakap dengan seorang wanita. Tetapi tidak seorang pun daripada mereka bertanya kepada wanita itu mau apa, atau bertanya kepada Yesus, mengapa guru bercakap dengan wanita ini? Kemudian wanita itu meninggalkan buyung airnya lalu balik ke bandar dan memberitahu orang di bandar. Dia berkata, marilah lihat orang yang memberitahu saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Mungkinkah dia penyelamat yang diutus oleh Allah? Oleh itu penduduk di situ meninggalkan bandar lalu pergi kepada Yesus. Oke. Sementara itu pengikut-pengikutnya mengajak Yesus makan. Guru, silalah makan. Tetapi Yesus menjawab, aku mempunyai makanan yang tidak kamu ketahui. Pengikut-pengikutnya mula bertanya sesama sendiri, adakah orang sudah membawa makanan untuknya? Yesus berkata, makananku itu melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkannya kepadaku. Kamu berkata masih 4 bulan lagi sebelum musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, pandanglah ladang yang sudah menguning siap untuk dituai.
Orang yang menuai tuaian menerima upah serta mengumpul hasil untuk hidup sejati dan kekal. Oleh itu orang yang menabur benih dan orang yang menuai tuaian boleh bergembira bersama-sama. Benarlah pepatah ini, yang seorang menanam, yang lain menuai. Aku menyuruh kamu menuai tuaian di ladang yang tidak kamu usahakan. Orang lain sudah bekerja di sana dan sekarang kamu mendapat hasil pekerjaan mereka. Oke, ayat 39. Banyak orang Samaria di bandar itu percaya kepada Yesus karena wanita itu berkata, "Dia memberitahu saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan." Oleh itu apabila orang Samaria ini berjumpa dengan Yesus, mereka memohon supaya Yesus tinggal bersama-sama mereka. Lalu Yesus tinggal di situ selama 2 hari. Lebih banyak lagi orang percaya kepada Yesus karena ajarannya. Mereka berkata kepada wanita itu, "Kami sekarang percaya bukan karena apa yang kamu katakan kepada kami, tetapi karena kami sendiri sudah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dia penyelamat dunia." Kata amin. Praise the Lord. Ya, bayangkan ya, wanita itu adalah orang Samaria. Siapakah itu orang Samaria? Orang Samaria adalah orang Israel juga, tetapi karena mereka berkawin campur, maka dia tidak original orang Yahudi, maka mereka dianggap orang Samaria. Oke? Dan orang Samaria sentiasa merasa diri mereka rendah berbanding orang Yahudi. Tapi Yesus kata sampai waktunya, bila roh Tuhan pimpin, manusia boleh menyembah Tuhan dalam roh. Kata amin. Praise the Lord. Jadi kita lihat di sini, apabila wanita itu tahu bahwa Yesuslah penyelamat, dia turun ke bandar. Dan orang-orang di bandar tinggalkan bandar, bayangkan, untuk berjumpa dengan Yesus. Paham kata amin? Maksudnya bandar itu kosong, semua orang tutup kedai, mau jumpa Yesus. Batu 10 tutup semua. Semua kedai Batu 10, kedai ini, kedai perabot semua tutup, pergi jumpa Yesus. Bayangkan. Siapa yang bawa berita itu? Wanita Samaria. Paham tidak? So in this chapter kamu lihat, wanita Samaria ini adalah one of the successful or powerful evangelists. Paham kata amin? Antara banyak-banyak yang kita baca di Alkitab, dia adalah salah seorang yang bawa banyak jiwa kepada Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord. Praise the Lord. Ya. So, apa yang kita lihat di sini adalah pesan Tuhan. Wanita itu belajar mendapat pengetahuan dari Yesus, betul tidak? Yesus mengajar dia tentang juru selamat. Daripada ajaran atau firman yang keluar dari Yesus, itu adalah makanan rohani. Sebut makanan rohani. Selepas itu, kenapa perlu ada makanan rohani? Supaya kita boleh bekerja, betul tidak? Katakanlah Anda sekarang bekerja. Anda bekerja supaya ada gaji, betul tidak? Supaya boleh Anda makan. Kalau Anda tak kerja, tak ada gaji, tak ada makan. Paham tidak? Ya. So in this spiritual life, kita kena makan. Tapi makan itu bukan makan simpan tidak bekerja. Kita mesti bekerja. Paham kata amin? Paham kata amin? Ya. Jadi sekarang ini, wanita ini, dia makan firman yang Yesus berikan. Dengan pengetahuan yang seperti itu,
dia boleh convert satu bandar untuk percaya kepada Yesus. Luar biasa, betul? Nah, and then you see, now because we are too comfort, ini yang Roh Kudus begitu. Dan gereja kita harus move to another level. Sebab kita mungkin boleh capai tahap comfort. Tahu comfort? Tahap comfort di tahap selesai ini tahap makan saja. Kita mau kerja. Paham tidak? Kita rindu belajar firman Tuhan. Kita rindu terima orang Tuhan. Kita rindu lihat pekerjaan Tuhan. Kita rindu berfellowship. Kita rindu merasa kuasa-kuasanya dan sebagainya. Oke? Itu adalah makanan rohani. Kita rindu ikut event-event KKRK, mungkin revival night, mungkin seminar, kursus-kursus tertentu, sekolah teologi dan sebagainya. It's good, tapi the level is still makan. Oke? Yang menjadi upahmu besar di surga adalah bila kau mengerjakan firman. Kata amin. Tuhan mau engkau menjadi saksinya, membawa jiwa, membaptis jiwa kepada Dia. Paham kata amin? Membaptis itu bermaksud membuat orang sekitarmu mengenal Yesus, percaya, dan dia akan terima baptisan api Roh Kudus dengan pertobatan. Paham kan, amin? Jadi sekarang kau boleh ikut ministry ini, gereja ini, pelayanan-pelayanan di sini, ataupun di mana-mana lah kamu boleh ikut. Tapi the point is, itu semua makanan. Now God want you, God want to reward you adalah penginjilanmu. Karena penginjilanmu itu adalah pelayananmu. Paham tidak? Pernah tak saya message Anda, saya kata terus maju dalam pelayanan? Pernah tidak? Ya, selalu. Mesti kamu pikir, bukankah saya ikut pelayanan pastor? Betul tidak? Dan pastor message maju dalam pelayanan. Apa pelayananmu? Pelayananmu adalah yang Tuhan kira sekarang, bukan makanan saja. Tuhan kira apa? Tuhan kira berapa ramai orang yang kau seriously, kau lihat mereka-mereka ini, kau mau bawa ke gereja. Berapa ramai orang di dalam gereja ini yang kau mau doakan, yang kau mau support in prayer, yang kau mau belajar bawa mereka kepada firman yang benar. Berapa ramai orang di sekitarmu yang kau mau bawa kepada Tuhan, itu namanya penginjilan. Oke? Ini akan membawa upah besar di surga. Paham tidak? It is not bila kita datang ke gereja kita mau hari ini saya feel stress, jadi saya mau orang Tuhan. Hari ini saya mau kuasa Tuhan. Hari ini saya mau Tuhan urapi saya lebih lagi. Untuk apa? Will you do His will? Mau engkau lakukan pekerjaan? You have to bring people together. Ini kehendak Tuhan. Kalau tidak, kau tak akan lihat apa namanya yang Tuhan kata, bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya, puji Tuhan. So kita lihat kehidupan orang Kristen sekarang, asik makan sampai bila kau mau, sampai kau sudah habis sekolah teologi, sampai kau sudah habis kursus sekolah Alkitab setahun, kau masih kata, tunggulah nanti saya akan mulai menginjil. Maksudnya kau hanya makan. Paham tidak? Oke? Jadi Tuhan kata, bukan hanya makan. Yesus kata di sini, lihat, ya, makananku itu melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkannya kepadaku. Paham? Perempuan tadi baru kenal Yesus berapa menit saja, dia sudah convert satu bandar.
There is nothing impossible. Perempuan ini, kamu tahu, satu bandar tahu perempuan ini. Dicop sebagai orang yang dosa zina. Kalau you read tentang teologi Airit, saya belajar tentang Yohanes 4 ini, saya ada ceritakan di dalam video saya dulu. Yohanes 4 itu, wanita ini kenapa dia ambil air pada waktu orang tak ada? Sebab dia malu, orang akan tanya dia tentang banyak bertukar-tukar suami. Dia malu. Tapi you see, dia jumpa Yesus, terus menginjil, kuasa Tuhan menyertai dia karena dia melakukan apa yang mustahil, tiada yang mustahil. Segala dosanya Tuhan cover. Tuhan ampuni dosanya. Kuasa Roh Kudus menyertai dia. Paham, amin? So that's why kita tidak harus terhad dirimu datang ke gereja untuk terima orang mati, untuk terima berkat, untuk terima kuasa, untuk terima ini karunia. Bukankah itu selalu tiap kali datang gereja kamu minta? Betul tidak? Sampai Tuhan pun boleh pikir tak puas lagi kan semalam sudah minta ini. Oke? It's good kamu makan makanan rohani, tapi mesti ada mengerjakan. Haleluya, puji Tuhan. That's why di gereja ini kita dipecah-pecahkan kepada tim-tim BFC. Sebab apa? Sebab ahli-ahli baru yang datang, Anda mendoakan, Anda tahu mereka baru, pimpin mereka, sama-sama pimpin mereka, supaya mereka juga menjadi pemimpin yang boleh bawa jiwa kepada Tuhan. Doakan mereka, doakan jemaat-jemaat di gereja ini. Every day kamu bangun, Tuhan ingin lihat, bukan kau hanya makan, bukan. Tuhan ingin lihat pelayananmu. Kata amin. Oke? It's not enough kalau tahu Anda sekarang ini yang sudah dipakai Tuhan. It's not enough. Hari ini kau baca kitab, lepas kau baca, oh ini message Tuhan buat saya, oh saya rasa segar, saya rasa kuasanya. But you don't have plan untuk menginjil. You don't have plan untuk mendoakan siapa yang Tuhan sudah hantar dalam hidupmu, untuk bawa dia kepada Tuhan. So because you don't have that plan, engkau asik makan tapi tidak bekerja. The reward come, big reward come bila Anda mengerjakan. Kata amin. Praise the Lord. Ya. Jadi Tuhan mau kita jangan hanya fokus makan, tapi juga mengerjakan. Kalau engkau pergi bekerja dekat company yang kau kerja sekarang, department yang kau kerja sekarang, kau datang sana untuk makan saja, kau tak mau kerja. Orang suruh kau kerja, kau tak mau, aku mau makan saja. Ada orang mau bagi gaji kau? Tak ada. Jadi Tuhan is so good. Kita datang kepada Tuhan terlalu lebih makan sebab apa? Terlalu banyak self desire. Keinginan pribadi kita terlalu banyak. Oke? Waktu saya datang ke gereja, Roh Kudus pernah tegur saya. Begini katanya. Saya akan datang ke gereja hari ini Tuhan, supaya Engkau beri saya kekuatan. Roh Kudus kata, aku hantar kau ke gereja bukan untuk kau saja, tapi untuk orang yang aku akan hantar dalam hidupmu. Paham tidak? Jadi kali ini kita datang ke gereja bukan begini saudara. Oh Tuhan, aku terima orang baru. Yes. You must know, datang ke gereja sekarang terima orang banyak. Yes, banyak jiwa-jiwa yang sudah bersedia menunggu saya. Aku datang ke gereja bukan untuk diriku, untuk jiwa-jiwa yang Tuhan akan hantar. Paham amin? Ya, so you have to change your mind. Kalau tak, you will be on that level, still on that level.
Kalau kau tak puas, kau mungkin akan tukar ministry sekalipun, masih sama. You tetap makan saja. Paham nggak? Paham? Ya. Pandailah Tuhan tunjuk perkara yang akan terjadi kepadamu di masa hadapan. Praise the Lord. Ya. Jadi lihat, it's not better kalau kau hanya mau makan tapi tidak mengerjakan. Makan dengan kerja harus engkau balance mulai hari ini. Kalau engkau selalu ada buku devotion, ya apa saya belajar hari ini, juga kena ada satu strategi orang-orang yang Tuhan hantar dalam hidup. Bagaimana kau membawa kepada Tuhan. Amin. Oke, kalau tak, kau hanya makan, kau tak mengerjakan. So, the biggest reward come for those yang mengerjakan. Apa paham? Ya, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau tidak, kita ini tahap yang mau disuap saja. Tapi bila datang ke gereja, kita sering merasa diri kita ini sudah makan daging. Actually, we still minum susu. Kalau kita tidak bekerja, Tuhan mau kita bekerja di ladang Tuhan. Kalau tidak, Tuhan tidak kata begini, go and make disciples, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Haleluya, amen. Puji Tuhan. Praise the Lord. So that's why untuk kita mendalami perkara ini, kita lihat wanita itu, dia dapat pengetahuan, dia beritahukan pengetahuan itu kepada orang lain karena dia bawa pengetahuan Tuhan kepada orang lain. Tuhan ubah dia. Orang lihat dia berdosa, orang boleh lihat dia sebagai messenger. Betul tidak? Sebab kalau perempuan itu tidak dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dia akan kata, kalau sebegitu orang, apa yang orang pikir besar saya? Betul tidak? Nah, kalau kita macam kita inilah, kalau kita mau injil orang itu, mau kan tidak dia, jangan-jangan nanti pandai-pandai jangan-jangan, belum jadi lagi. Begini, saya mau bawa dia belajar firman tuh, coba mau bawa dia ke gereja. Tapi saya rasa, ya kau rasa sudah rasa dulu, tanya aku belum. Saya rasa, wah kamu sudah mulai menginjil dengan kepandaianmu sendiri. Ya, wanita ini tidak rasa-rasa. Dia tadi yang malu, sekarang dia turun jumpa orang tanpa ada malu lagi. Jumpa toke A, B, C, D semua. Mas, kamu tutup kedai sekarang. Pergi tengok dia di sana. Orang itu biar, baik, tutup kedai semua. Ikut. Ya, itu namanya bila kita dapat pengetahuan dan kita mengerjakan. Sebab still the same, Tuhan tetap kira berapa jiwa yang kau bawa kepada dia, berapa jiwa yang kau rasa kau bertanggung jawab bawa dia. Kamu bawa dia ke gereja supaya dia jadi seperti kamu yang sudah tahu Tuhan. Bawa dia ke gereja, dia ikut belajar firman Tuhan, ya terus mentuhankan dia, dan bersama-sama bawa jiwa baru bersama. Lalu dengan inilah kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, praise the Lord. So, Tuhan melihat kita dan Tuhan mau kita mengerjakan firman-Nya. Jadi hari ini kedatanganmu ke gereja sudah bukan lagi untuk dirimu yang haus dan lapar, tetapi untuk kau yang haus dan lapar dipenuhi karena ramai orang yang haus dan lapar di luar. Haleluya, puji Tuhan. Kau datang ke gereja bukan karena hari ini kau perlu kekuatan,
karena kau lembek di tempat kerja 2-3 hari yang lepas. Kau mau datang di gereja sebab saya 2-3 hari ini lemah, betul, saya mau dengar firman Tuhan. You come for you only, not enough. Sebab engkau sudah di tahap leader. Kau bukan baru kenal Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bila kau sudah lihat, kalau Anda tahu ya, ada orang baru datang dan orang baru itu mau berkenalan dengan kamu, percayalah Tuhan yang suruh dikenal kamu. Tidak kira dia Anda BFC manapun, tapi kalau Anda rasa tanggung jawabmu kepada Tuhan, Anda juga boleh message dia, Anda juga boleh bawa dia berfellowship, Anda juga boleh encourage dia supaya bertumbuh dalam firman Tuhan. Kata amin? Ya, praise the Lord. Jadi di tempat kerja, di mana-mana pun Tuhan kata kau harus jadi terang ke seluruh pelosok dunia. Dia kata kepada umat, kepada murid-muridnya waktu dia naik ke surga ini, sudah kuasa akan turun ke atas bila Roh Kudus jamah kau, supaya kau menjadi saksiku. Kisah para Rasul 1 ayat ke Yerusalem, Judea dan seluruh dunia. Dia suruh apa? Kau terima kuasa untuk apa? Jadi saksi. Kau kena bersaksi. Kau kena bersaksi. Kau kena bawa jiwa kepada Tuhan. Kesaksianmu itu akan membuatkan orang bertobat. Kau kena bersaksi sehingga kemanapun Tuhan antar kau. Maksudnya seluruh pelosok dunia ini bukan bermaksud kalau orang itu tak kelilingi dunia dia tak dapat masuk surga. Tetapi di mana kau berada, baik di tempat kerja kah, baik di rumah kah, baik di kampung dan sebagainya, bagaimana engkau menjadi saksinya. Still counted. Kita tidak dapat kata, oh saya sudah melayani 10 tahun, 20 tahun, tapi do you really melayani? Sebab pelayanan adalah kalau kau lihat ada jiwa yang kau bawa, kau sungguh-sungguh, kau berdoa, kau bawa ramai jiwa yang lain, kau start bersaksi di mana-mana, baik guna media sosial sekalipun, kau bersaksi kebaikan Tuhan dalam hidup, share firman Tuhan dan sebagainya. Tuhan lihat ini semua. Oke? Paham? Sebab yang Tuhan lihat adalah bukan hanya makan, tapi bekerja. Amin. The biggest reward bekerja. Tapi not every Christian sampai that level. Sebab banyak orang Kristen sekarang kalau join team music, mau main music, berhibur di gereja. Datang ke gereja karena lemah, saya mau dihiburkan. Datang ke gereja, saya mau dengar firman hari ini sebab saya mau tenang, jiwa saya aman, damai di dalam Tuhan. It's all for you, for you, for you. You datang makan. So it's not good enough for you as a leader. Kamu bukan orang baru. Oke? Ini yang Tuhan tegur kita. Jadi bila engkau datang ke gereja, kalau engkau rasa dirimu bosan, dengan khotbah bosan, praise and worship bosan. Sebab apa? Sebab kau datang untuk dirimu sendiri. Kalau kau datang untuk Tuhan, kau tahu Tuhan akan pertanggungjawabkan jiwa-jiwa kepadamu. Kau harus mendengar, kau harus belajar, kau harus bersyukur. Kalau kamu mulai rasa bosan, it is because of you, bukan Tuhan. Amin. Praise the Lord. Ya. Jadi inilah yang Tuhan mau beritahu kepada kita. No matter what, sampai manapun level engkau belajar firman Tuhan, kalau engkau tidak bekerja, you will still at the same level. Kalau increase pun sikit-sikit. Oke? Jadi Tuhan mau kita mulai serius dengan pelayanan. Tuhan mau kita mulai serius lihat nama-nama yang kau ingin doakan, orang-orang yang Tuhan hantar kepadamu. Bagaimana kau mau bawa firman
firman kepada mereka. Bagaimana supaya mereka juga jadi pemimpin yang boleh membawa jiwa ke gereja. Ini yang Tuhan mau. Kalau Anda rasa macam mana saya mau buat, I only can tell you, bagi kita memang mustahil, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Praise the Lord. Ya, kalau kau tanya pastor macam mana? Macam mana? Saya akan tanya kamu balik macam mana? Sebab apa? Yang tahu adalah satu, Tuhan, bagi dia tak ada yang mustahil. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau kau percaya Tuhan, jangan macam mana lagi, macam itulah. Alright? Jangan persoalkan Tuhan. Jangan rasa, tante saya akan BM Glory ini, tante knowledge saya belum cukup ini. Saya belum boleh menginjili. Ini wanita ini berapa lama? Sekejap saya kenal Yesus, tapi dia mau mengerjakan. The power of God come and follow those who do His will, bukan those who hanya mendengar dan mau rapanya. No. Faham tidak? Praise the Lord. Puji Tuhan. Oke. Dulu kami ditegur, saya ada ditegur. Waktu kami mula pelayanan healing, Tuhan kata mulakan pelayanan healing. Oke. Dan kita berdoa, Tuhan, Kau akan beri kuasa penyembuhan. Ya, orang datang kita doa healing, tak jadi healing pun. Kenapa? Ini Tuhan, bukan karena sudah belajar, Engkau sudah mengurapiku. Tuhan kata, Engkau harus kerjakan. Waktu kami mulai kenal itu, ada hypermarket giant ada di sana. Itulah kami punya ladang sudah. Kalau saya pergi ke sana, ada orang sakit, istri saya akan, pergi doa. Saya pun kata, ya, kalau kita tidak mengerjakan, the power of God will not fall on you dengan hanya berdoa saja. Berdoa. You have to do it. Oke? Bila kita mulai doa orang, ya, kita dapat lihat kuasa Tuhan benar-benar bekerja. Sehingga Tuhan panggil kita doa puasa, dan selepas itu lagi kita dapat rasa kuasa Tuhan bekerja. Faham amin? Ya, jadi semuanya pekerjaan Tuhan. So, apa yang kita perlu buat adalah to trust Him dan lakukan. Bila kita melakukan, jangan percaya pikiran dan hatimu, percaya Tuhan saja. Kalau pikiran dan hatimu banyak logik, banyak mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Paham amin? Haleluya. Praise the Lord. Ya. So, kita kena ingat mulai hari ini, jangan hanya makan, tidak bekerja. Even Paulus menasihati orang dalam Injil ini begitu. Apa yang kau kerjakan sesuai dengan upahmu. Dan dia berkata, kami tidak pernah makan upah kosong, tetapi melainkan dengan mengerjakan sesuatu. Segala berkat datang, kuasa Tuhan ada, menyertai orang yang melakukan firman-Nya. Kata amin. Praise the Lord. So kita tidak boleh hanya orang-orang untuk dirimu, hanya untuk ubah dirimu, hanya untuk bentuk dirimu, hanya supaya engkau diberkati. But you come to church, Bapak, karena Tuhan akan hantar banyak jiwa kepadamu. Bukan untuk dirimu, banyak orang yang memerlukan Tuhan. Kalau engkau rasa Tuhan, aku berdosa, lihat wanita ini. Tuhan lebih suka guna orang berdosa daripada guna orang Farisi yang banyak action. Ada pride di dalam dia. Paham amin? Orang yang berdosa datang kepada Tuhan bertobat, Tuhan pakai dengan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, sebab itu Yesus bila dia mulai penginjilannya, dia tidak panggil anak-anak putra raja yang ikut dia, yang duduk di istana. Dia tidak panggil orang yang berpangkat besar yang
penuh dengan kemuliaan di dunia ini, yang dipandang tinggi oleh dunia, untuk ikut dia. Dia pakai nelayan saja, pemungut cukai buat ikut dia. Orang anggap berdosa, tapi dia tahu tiada yang mustahil kalau dia di dalam Tuhan, dia akan dibentuk. Kata amin. Puji Tuhan. Nah, jadi begitulah kita. Kalau kita menginjil, jangan hanya kita berdoa, Tuhan, saya berdoa supaya banyak orang yang kerja bagus-bagus datang ke gereja. Tuhan, saya berdoa supaya orang yang datang ke gereja semua pakar-pakar besar, termasuk TYT di gereja. You see, bila kau berdoa, kadang-kadang kau tahu ada orang yang really humble come to church karena dia rasa kerjanya tak bagus, dia tidak sekolah tinggi, tapi bila dia ikut Tuhan, dia dipakai dengan luar biasa. Kata amin. Nah, jangan kalau kita ini semua ada sijil teologi, ada satu orang yang tidak ada sijil teologi, terus kita kata, oh dia tak layak, dia tak ada sijil, dia tak layak. Yang kau ada sijil, bila masa kau kata dirimu layak. Kelayakan hanya datang dari Tuhan. Paham tidak? Jadi lihat, wanita ini tidak ada sertifikat apapun. Dicop dunia orang berdosa, tetapi dia mendengar dan mengerjakan. Kalau kita hidup seperti itu, apa yang kita dengar kita kerjakan, kita dengar kita kerjakan, apa yang kita tahu kita kerjakan, kuasa Tuhan akan menyertai hidup dengan luar biasa. Kata amin. Praise the Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi sampai di sini saya yakin message ini boleh buat kita merasakan kita sekarang ini sebenarnya ada pelayanan atau tidak. Kita sekarang ini melayani Tuhan atau mau makan saja. So you have to go to another level. Sebab Paulus menulis dalam Pimpinan Roh Kudus kata, aku tak dapat bercakap denganmu sebagai seorang manusia rohani karena kau masih ada pikiran duniawi. So sometimes kalau kita not go deeper in spirit, kita tertanya-tanya, kenapa saya tidak dapat go deeper in spirit Tuhan? Kenapa saya tidak lebih lagi Tuhan? Kenapa saya tidak pertajamkan mata rohani saya Tuhan? Mendengar suaramu ya Tuhan. You know why? Because whether you realize or not, cek balik. Kamu ini menyusukan, kamu mengerjakan firman. Yang mengerjakan makan daging. Yang hanya suka urapan, yang hanya suka ini, suka enjoy ini, suka supaya dirinya dibentuk saja, kamu masih menyusu. Oke? Amin. Puji Tuhan. Jadi praise the Lord. Mari kita berdoa ya. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Mulai hari ini kami tahu kami diantar ke tempat ini dalam pimpinan Roh-Mu untuk dibentuk karena banyak jiwa-jiwa yang memerlukan di luar sana. Mulai hari ini ajar kami ya Tuhan merendahkan diri dan berdoa bagi jiwa-jiwa yang lain ya Tuhan. Kami sudah mulai melihat betapa pentingnya menjadi saksi-Mu, bukan pentingnya untuk makan makanan rohani-Mu saja, tetapi bila kami memikirkan tentang pentingnya menginjil, maka kami perlu juga pentingnya makanan rohani dalam masa yang sama. Maka pada waktu itulah kami tahu hidup kami di-upgrade to next level ya Tuhan. Kami datang bukan untuk diri kami datang untuk jiwa-jiwa yang akan Engkau hantarkan kepada kami. Dan pada saat kami berdoa juga kami klaim ada banyak jiwa yang akan diantar kepada kami untuk dibawa berfellowship bersama karena mereka memerlukan apa yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Maka perlu manusia tidak ada keperluan yang lebih hebat melainkan kembali kepada-Mu dan diselamatkan. Haleluya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.